dalam rekam jejak Bang Egy, nanti juga ada ternyata antara pendukung sono dan juga pendukung sini itu ternyata saling beririsan. Ada. Oh, udah mungkin nanti Mas Roy bisa bisa spill ya. Bisa spill. Yang pertama dulu. Yang pertama gini, mobil. Ya. Nah, yang pertama soal mobil. Saya harus katakan bahwa saya itu bukan hanya testimonium di auditu. Artinya testimonium itu mendengar dari orang lain nggak? Iya. Saya tuh dikirim langsung oleh Bang Egy. Jadi ini WA. Jadi ini WA dari Bang Egy. Ya, saya memang menyimpannya sebagai TPUA Egy Sujana. Ya, dan ini nomornya. Jadi saya dikirim langsung WA-nya. Ini pada hari Minggu yang lalu, ya gitu. Minggu pagi jam 9.30. Kemudian dengan kata-kata. Terus kalau kita lihat nomor ini, inilah nomornya Bang Egy. Plus 60 sekian. Ini nomor Malaysia. Dan sudah saya simpan sebagai Egy Sujana. Dan profil picture-nya itu baru ya? Baru. Ini nomor ini, Bang. Yang gaya John Wayne ini ya? Iya, ini gaya John Wayne pakai topi laken ini. Iya. Inilah profil picture-nya beliau. Dan baju ini adalah baju sama yang dia pakai ketika berangkat dari bandara. Tapi ada yang hilang di sini. Apa itu? Kursi roda. Nah, ya nggak tahu lah kalau itu ya. Tapi kalau hilang, Kang Darsa, saya terus terang loh. Dalam analisis panjang, saya bikin analisis 2 kali untuk soal mobil ini. Tolong dibaca ya, termasuk lawyernya. Saya tuh selalu mendoakan Bang Egy. Jadi saya tuh senang Bang Egy sudah sehat gitu loh. Betul. Gitu. Jujur karena saya menerima video ini, videonya 45 detik, sorry. 45 detik,4 ya, 45,4 detik. Jadi 1 menit nggak ada. Itu kan menggambarkan Bang Egy nyopir masuk ke sebuah SPBU-nya Shell ya, dan kemudian dia keluar sambil berkata, "Hey Hizbul," gitu. Itu manggil anaknya. Kan anaknya namanya Hizbullah ya. Nah, dari situ saya kemudian ya ditanya banyak sekali. Japri ke saya, "Mas, itu ada di mana?" Gini. Nah, analisis saya kemudian keluar ya. Jadi karena kita awal dari kepo, ya seorang peneliti itu kan awalnya dari kepo dulu. Muncul, dan kemudian alhamdulillah saya berhasil mendapatkan koordinatnya. Nah, Google Map ya. Tambahlah, ini ada di sel Silek ya. Ini di dekat mall, ini di pusat di pusat Toyton Ideal. Ini pusat kursus bahasa Inggris. Ini di sini ada mall, namanya Mall Starling ya, Starling. Kemudian ini ada sungai ya, ada sungai di sini. Ini ada taman juga, jadi artinya pompa bensinnya ada di sini. Ya, jadi clear banget ini pompa bensinnya, Select. Dan ciri khasnya adalah dalam video itu tampak, Kang, dan juga pemirsa Madilog, ini ada bangunan musola. Ya, ini Egy sebelum keluar, ya gitu. Nah, bangunan musola ini yang kemudian saya jadikan ciri, ya, untuk menemukan ini apa yang ada pada Google Map ini. Dan muncullah kalau kita di Google Map, di sini ada peta 3D-nya. Kalau kita klik, muncullah gambar ini. Nah, jadi ini bisa kita gerakkan kanan kiri, ketemulah ini. Bangunan ini adalah bangunan sama yang nampak pada saat Bang Egy datang. Jadi ini musolanya juga jelas. Ya, jadi ini posisinya ada di Johor Bahru. Johor Bahru tuh mendekati perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Ya gitu. Dan kapan akhirnya itu? Akhirnya kalau kapannya, akhirnya diakui langsung oleh lawyernya Egy Sujana. Itu adalah ketika Jumat berangkat ke Malaysia, dan kemudian ketika Jumat berangkat itu nyampe di sana, itu kemudian muncul esok paginya. Dan inilah ini eksklusif nih. Ini tiket keberangkatannya Bang Egy. Batik Air Malaysia. Batik Air Malaysia berangkat jam 5 kurang dari Jakarta Cengkareng, landing jam 8 malam, yaitu jam 19 waktu Indonesia, 8 waktu Malaysia. Itu di Kuala Lumpur International Airport ya, di KLIA. EKE. Kemudian ini adalah nama istrinya Bang Egy ya, gitu. Bu Ani ya. Betul. Kemudian ini Egy Sujana, dan ini Hizbullah Asidik, ini putranya Bang Egy. Hizbullah inilah yang dipanggil oleh Bang Egy. Hizbul. Ada gantian apa ini? Gitu. Itu adalah. Jadi artinya berangkat tanggal 18 Januari yang lalu ya, confirm video ini adalah karena topi yang digunakan sama dengan topi yang digunakan pada profile picture Bang Egy ini. Ya, ini clear.
Itu kayaknya di ini ya, semacam komuter lain. Iya, di MRT-nya. Iya, MRT. Di MRT-nya. Nah, kan banyak kemudian pertanyaan. Saya sempat menyebut itu mobil mewah. Memang mewah, meskipun ini Volkswagen merah ini kan Volkswagen 1200 cc, tipenya 1.2 TL, ya gitu. Ini memang bukan baru banget, tapi ini adalah model terakhir, karena memang Volkswagen ini udah nggak keluar lagi sekarang. Jadi ini model terakhir sebelum tahun 2020, ya. Ini model tahun 2014, tapi masih mulus, masih bagus. Ya, memang bukan mobil baru, betul. Tapi artinya ini bukan mobil bukan mobil murah. Karena harganya kalau kata anak sekarang bukan mobil kaleng-kaleng. Iya. Karena Volkswagen itu meskipun namanya Volkswagen, mobil rakyat, kalau di kalangan Jerman juga termasuk di Indonesia, VW New Beetle ini. Kasus Egy Sujana bukan lagi sekadar soal keberadaan di Malaysia atau sebuah mobil Volkswagen merah. Persoalan utamanya adalah inkonsistensi pernyataan publik dengan data yang beredar. Beredar video Egy Sujana mengemudi mobil di Malaysia, diperkuat oleh tiket penerbangan Batik Air Jakarta Kuala Lumpur, serta dokumen kepemilikan kendaraan Malaysia bernomor WA939Q yang mencantumkan nama Egy Sujana sebagai pemilik. Lokasi dalam video juga ditelusuri melalui Google Maps dan dicocokkan dengan SPBU Shell di Johor Bahru, termasuk ciri bangunan musola yang identik. Namun, di ruang publik muncul penyangkalan, termasuk dari kuasa hukum, yang menyatakan mobil tersebut bukan milik pribadi. Disinilah publik mulai mempertanyakan, jika bukan milik pribadi, mengapa nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan adalah nama yang sama? Masalahnya bukan pada perjalanan atau kepemilikan aset, melainkan pada perbedaan narasi yang disampaikan ke publik. Ketika data visual, dokumen, dan lokasi saling menguatkan, sementara klarifikasi tidak disertai bukti tandingan yang setara, muncul dugaan pengaburan fakta. Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan reputasi personal semata, tetapi integritas dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran kepada publik. Tapi inilah, saya hanya ingin nggak ada dusta di antara kita aja. Bang Egy, kalau saya ucapkan selamat aja, ya, bahwa Anda sudah memiliki mobil ini. Memang mobil ini bukan mobil baru ya, ini tahun 2014. Ya gitu, jadi kurs harganya ya antara 170-an juta sampai dengan 250 juta lah. Kalau dikurskan dengan ringgit Malaysia yang ada. Jadi ini tipe mobilnya Volkswagen, kemudian tipe ini kan yang saya tadi bilang Beetle 1.2, artinya mesinnya 1200 cc. Ya gitu. Jadi ya inilah anunya. Tapi mengapa Bang Egy harus berbohong? Persoalannya kan bukan begini. Saya nggak punya bohong loh ya. Mungkin unjuk gigi mungkin malah gitu loh. Unjuk gigi ke Mas ketika ini. Tapi ketika dia di publik mengatakan itu bukan kendaraannya, tapi kendaraan. Yang mengatakan bukan kendaraannya lawyernya. Oh, lawyer. Ya, jadi menurut saya lawyernya juga salah kok. Lawyernya kan dia wawancara. Agak maki-maki saya lah gitu. Roy, kamu tuh jangan sok pinter. Ya bukan sok kalau ini. Ya memang saya tahu. Bukan sok. Orang bisa nemukan ini, bisa membongkar sampai atau tanpa Google ini Map-nya tahu. Ngambil inisiatif misalnya, Nah iya, saya nggak yakin Bang Egy tidak mau disebut dia memiliki mobil. Apalagi dia kirim langsung ke saya kan gitu. Dia kan kirim langsung ke kita. Jadi kan sebenarnya kan ya pengen, dan sehari sebelumnya dia kan kirim WA juga ke saya, Brother Roy. Kan pakai brother. Ya, Brother Roy, teruskan perjuangan. Gitu. Ini yang kalau soal Brother Roy, teruskan perjuangan, kita ambil hikmahnya lah. Oh iya. Kita terus ya. Tapi kalau yang ini apa maksudnya? Maksudnya ya mungkin mungkin mau satu, ada kemungkinan dia akan menunjukkan, Roy, gua sehat loh di sini. Itu juga alhamdulillah. Maka kan saya juga. Atau misalnya gini, Roy, gua lagi halan-halan. Lagi pusing-pusing. Pusing-pusing kan muter-muter kalau di Malaysia. Roy, anak pusing-pusing, ya gitu. Itu kita mau jalan-jalan, gitu kan, gitu di Malaysia. Jadi artinya, ya kalau saya tetap berpraduga baik, husnuzon saja, gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga, saya terlibat atau saya kenal dengan Bang Egy itu kan sebenarnya semenjak ada surat ini juga. Ini surat tanggal 30 Juni 2025 yang lalu.
Berarti belum lama dong? Belum lama. Saya kenal Bang Egy udah lama. Oke. Saya pernah ke rumahnya yang ada di Bogor. Kebetulan dulu Bang Egy itu punya limousine Mercy. Wih. Iya, iya. Warnanya putih. Sorry, bukan putih, hijau. Iya, Hijau, iya, iya. lucu banget. Mercy panjang gitu di garasinya. Saya pernah ke sana dulu. Ya, itu zaman-zaman. Dan Mas memang saya Mercy, ya? lah spesialis di situ. Itu artinya limusin itu termasuk mobil mewah? Iyalah kalau Mercedes iyalah. Ya kan kalau misalnya mobil lama itu nggak, bukan? Oh, makin lama makin mahal. Mewah juga ya sekarang. Nah, siap. pengacaranya itu juga sempat salah nyebut ya. Jadi lagi-lagi saya bukan sok ya, tapi memang tahu mobil ini apa. Ini Volkswagen, Bu. Makanya mulai ini BMW. Ini jelas bukan BMW lah. Mungkin dia maksudnya bilang VW. Oh iya. Tapi dia benar. Apa? Tapi ini bukan Bemo yang merah warnanya. Iya. Salah juga. Salah juga. Yang jelas kalau dalam hitungan teman-teman kita ya pencinta mobil, di atas 150 juta, di atas 100 juta, itu tetap kita sebut mobil mewah. Gitu ya? Meskipun dia bilang si lawyernya itu lebih murah dari Agya gitu, lebih murah dari Avanza. Iyalah, ya jangan dibandingin Avanza. Artinya mobil baru jangan dibandingkan mobil lama. Itu pasti beda. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kalau jadi kan banyak juga pertanyaan. Ini kan surat ini kan banyak juga yang nunggu. Jadi artinya orang bilang, Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Resmond, itu nggak pernah direkrut oleh TPU. Ini buktinya. Tim pembela ulama. Bang Egy? Nggak, bukan. Ada orang-orang. Okay. Kalau Bang Egy mengakui, bahkan Bang Egy kan juga mengatakan, Roy itu tahu persis kita, gitu. Kita pernah tanda tangan di salah satu rumah makan Jepang di Senayan, di Bilangan Senayan. Bahkan Bang Egy lucunya, saya yang bayar gitu ya. Lah iya Bang yang ngajak Bang Egy kok. Klarifikasi versus bantahan, di publik disebutkan bahwa mobil Volkswagen merah bukan milik Egy Sujana, melainkan milik keponakannya. Namun, dokumen resmi kendaraan Malaysia justru mencantumkan nama Egy Sujana sebagai pemilik, tanpa bantahan data tandingan yang setara. Disinilah muncul kecurigaan publik. Bantahan lebih terdengar sebagai upaya meredam isu daripada menjelaskan fakta. Ketika data berbicara jelas, tetapi klarifikasi berputar, banyak yang menilai Egy kini tampak tenang karena memilih menyelamatkan diri sendiri. Ketenangan itu memunculkan label moral yang keras dari publik, bukan karena kasus selesai, tetapi karena kebenaran ditunda. Dan seperti yang sering terjadi, fakta mungkin diam, tapi tidak pernah hilang, hanya menunggu waktu. Aktor ya kita, itu juga hal yang sama dikatakan oleh Bang DHL, Damai Lubis yang memastikan kalau di satu talk show, saya dan Bang Resmond itu memang dari awal sudah diajak, sudah direkrut. Nah, tapi kalau lihat lagi-lagi, kalau lihat rekam jejak, ya Bang Egy ini memang katanya kan dia tidak minta maaf kan kemarin di depan Jokowi. Betul. Ya meskipun lagi-lagi saya harus bilang bahwa itu bahkan jadi klarifikasi serius kan dari serius. Bang Egy ya. Bahwa kita harus bilang gambar ini hoax ya, ya ini adalah AI. Tapi yang namanya Egy Sujana itu memang nggak mau ditahan, gitu. Dan beliau nggak mau ditahan itu sebenarnya sudah sejak lama. Nggak mau dikerangkeng gitu. Nggak mau dikerangkeng. Ini saya ada bukti di tahun 2019. Statementnya Bang Egy. Ini dari CNN ya. Tak mau ditahan, Egy Sujana minta Jokowi intervensi. Ini dalam kasus apa? Ini dalam kasus makar. Kan ada dalam kasus makar. Dugaan makar. Iya, dugaan makar. Dulu kan pernah nih Bang Egy dalam tahun 2019. Jadi ini 6-7 tahun yang lalu ya. Gitu. Jadi memang Bang Egy mungkin sudah ya wajar kan. Udah nggak mau lagi ditahan dengan segala cara melalui kemarin gitu. Bahkan kan memang di sisi lain kalau kita juga bicara soal RJ-nya, restoratif justice ya, memang banyak pertanyaan. Tapi biarlah ahli-ahli hukum nanti yang cerita. Karena restoratif justice itu harusnya diteruskan dengan nota atau akte perdamaian, tanda tangan kedua belah pihak, baru kemudian dimintakan izin ke pengadilan sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang baru. 3 hari prosesnya, tambah 3 hari lagi, jadi harusnya seminggu, nggak terus tiba-tiba hari tanggal 18 datang ke Solo, tiba-tiba besoknya langsung bisa terbit pada hari Kamis itu surat SP3 itu kan ya lucu aja, aneh banget gitu. Itu luar biasa tuh, hari Rabu datang, Kamis langsung terbit.
ringkasan narasi politik dan aktivisme. Egy Sujana dikenal sebagai aktivis senior dan ketua TPUA, namun justru dari posisi itu muncul kekecewaan publik. Ia dinilai meninggalkan perjuangan setelah memilih jalur restoratif justice atau RJ yang berlangsung cepat dan berujung pada SP3 yang terbit tanpa transparansi memadai. Proses hukum yang singkat memunculkan pertanyaan serius tentang peran aparat, independensi penegak hukum, dan dugaan operasi senyap pencitraan politik. Di mata publik, perjuangan hukum yang dulu keras kini tampak berubah menjadi kompromi kekuasaan. Tak heran jika kritik moral menguat. Berbagai metafora muncul untuk menggambarkan gugurnya idealisme saat berhadapan dengan kekuasaan. Pesan akhirnya tegas. Demokrasi tidak hanya runtuh oleh penguasa otoriter, tetapi juga oleh aktivis yang meninggalkan kejujuran. Integritas tetap menjadi ukuran tertinggi keberanian. Tetap jujur meski beresiko dan tidak menukar kebenaran dengan rasa aman pribadi. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.